Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ila selaku dosen pengampu mata kuliah rangkuman analisis serta teman-teman Y4C yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayatnya maka kita semua dapat berkumpul kembali pada perkuliahan daring hari ini. Pada hari ini, Jumat 20 Januari 2023, saya mewakili teman-teman dari kelompok 6 akan membuka presentasi mengenai hakikat ringkasan dan ikhtisar. Adapun daftar anggota kelompok pada kelompok kami ada Ana Triana, saya Tita Binita Syaban, ada Shania Zaki Rahman, serta Vera Selviana. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya Tita Binita Syaban mewakili teman-teman kelompok 6 untuk menjelaskan peraturan presentasi pada hari ini. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu, membagikan materi serta menjelaskan melalui video YouTube. Lalu teman-teman akan diberikan waktu selama 30 menit untuk memahami materi yang kami kirimkan maupun yang kami bagikan lewat YouTube maupun lewat PDF di WhatsApp group. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab pada pukul 18.30. Untuk sesi tanya jawab akan kami buka satu sesi dengan 3 penanya. Dan sebelum kami mulai juga presentasinya, izinkan saya mewakili teman-teman untuk memohon maaf apabila selama presentasi nanti masih banyak kekurangan maupun kealfaan dari kami atas kurangnya informasi mungkin yang kami dapatkan atau salahnya informasi yang kami terima. Untuk itu, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama yakni pengertian ringkasan. Ya, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi ringkasan. Jadi dari materi ringkasan yang kelompok 6 sajikan, di sini kami ambil dari pendapat 2 ahli dari Kusumah di bukunya di tahun 2002 di poin I nomor 4 menyebutkan bahwa ringkasan merupakan salah satu wujud bentuk penyingkatan suatu informasi dengan hanya menjadikan informasi atau butir pentingnya saja. Sedangkan Olivia pada tahun 2009 di halaman 1 menyebut bahwa meringkas adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengurangi kebingungan ketika kita nih pengen nangkep poin-poin penting sehingga menciptakan gambaran besar. Dari yang tadi sudah kita baca maupun saya bacakan, yang kita dengar, ternyata ringkasan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara runut. Jadi kita dapat gambaran kegiatan dilakukan secara runut agar mendapat suatu gambaran besar dari dari informasi yang akan kita dapatkan. Nah, apa sih fungsi meringkas? Ternyata meringkas itu banyak loh fungsinya loh. Jadi kita dalam menyusun informasi, dari meringkas ini kita dapat membuat sebuah ikhtisar ataupun ringkasan informasi gitu. Dimana kalau misalnya kita tahu informasi itu kadang kan disampaikan dalam bentuk yang padat, panjang. Tapi ketika kita sudah meringkas, kita akan mendapatkan poin-poin pentingnya. Tapi ketika menjelaskan lagi pada orang, kita paham gambaran besarnya. Apa saja sih yang akan kita ceritakan ke orang apabila kita sudah paham mengenai ringkasan dari informasi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri ringkasan. Ciri-ciri ringkasan itu yang pertama adalah pengungkapan kembali suatu karangan dalam bentuk singkat dan padat. Ya, pengungkapkan kembali dalam bentuk singkat dan padat. Jadi dari informasi yang tadi saya sebutkan, panjang, lebar, padat, bikin kita bingung menyerna informasinya. Tapi kalau misalnya ringkasan, kita akan ambil poin-poin pentingnya. Yang kedua, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang melalui tulisannya. Yang ketiga, mempertahankan urutan ide-ide pokok. Nah, itu nggak boleh dirubah urutan-urutannya karena kita akan mendapat sebuah gambaran besar dari sebuah informasi atau tulisan berdasarkan kegiatan ringkasan ini. Jadi urutannya nggak boleh dirubah. Yang keempat, susunan ringkasan, sudut pandang, dan isinya mengikuti karangan asli. Karena ini ringkasan dari informasi yang sebenarnya, bukan opini, bukan pendapat. Jadi nggak boleh dirubah dari sudut pandang kita selaku yang meringkas. Yang kelima, ada menggunakan kalimat pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Selanjutnya,
Tujuan membuat ringkasan. Tujuan membuat ringkasan ialah untuk mengetahui dan memahami isi sebuah karangan atau buku. Dengan membuat ringkasan, tentunya kita dapat mempelajari cara menyusun pikiran dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan besar menuju gagasan penunjang. Ya, jadi gagasan utamanya apa? Nah, kita bisa jelaskan dengan gagasan penunjangnya. Gagasan pokoknya itu yang paling penting. Nah, inilah yang kita bikin ringkasannya, gagasan pokok. Tadi kita sudah bahas tujuan, kita sudah bahas ciri-ciri. Selanjutnya apa sih manfaat dari meringkas? Nah, ternyata kegiatan ini tuh ada manfaatnya. Yang pertama, memudahkan pembaca untuk mengetahui pokok pembahasan. Kata kuncinya pokok. Yang kedua, memudahkan untuk mengingat materi. Ya, karena itu kita ngerti inti poin dari informasi ini apa, pokok dari informasi ini apa. Yang ketiga, kita jadi paham tentang teks bacaan karena kita tahu gagasan utamanya apa. Yang keempat, melatih kreativitas. Jadi karena meringkas merupakan suatu kegiatan yang menuntut kita untuk memahami inti dari pembahasan tersebut. Selanjutnya, apa sih cara-cara ataupun langkah-langkah untuk membuat ringkasan yang baik dan benar? Yang pertama, membaca naskah asli yang akan diringkas. Jadi kita harus membaca langkah pertama itu yang paling penting adalah kita harus mengetahui dulu nih apa sih naskah apa yang akan kita ringkas. Kita baca sekali, 2 kali atau 3 kali itu nggak masalah, yang penting kita baca. Nah, kalau misalnya kita udah baca, kita udah paham isinya secara menyeluruh, maksud, sudut pandang ataupun judul dan daftar isi, kita akan mudah memulai langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, tadi langkah pertama yakni membaca naskah tersebut. Kita baca dari awal sampai akhir. Kita harus tahu isi, poin-poin penting, poin maksudnya apa sih, sudut pandangnya apa sih yang mau disampaikan oleh pengarang atau penulis melalui naskahnya. Yang kedua, kita mencari gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Jadi melakukan pengamatan mana sih pokok yang penting, mana yang enggak, mana yang utama, mana yang penunjang. Nah, catatan ini akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengolahan selanjutnya. Nah, gagasan utama diambil dari alinea utama, sedangkan alinea tambahan dapat dirangkai menjadi satu kalimat atau gagasan penunjang. Yang ketiga, ada mengadakan reproduksi. Jadi tadi setelah kita baca naskah, kita cari gagasan utama, selanjutnya kita mengadakan reproduksi. Apa itu mengadakan reproduksi? Jadi reproduksi seperti bahasa dan produksi. Jadi produksi kembali. Jadi menyusun ringkasan menggunakan kalimat tunggal daripada kalimat majemuk gitu. Jadi kita produksi lagi ringkasannya tapi dengan kalimat majemuk bukan kalimat tunggal. Terusnya sifatnya paralel. Ya, ringkaslah kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. Jika gagasan panjang maka diganti jadi gagasan pokok. Seperti itu. Ya. Nah, terusnya di selanjutnya semua gagasan asli itu harus dipertahankan, nggak boleh ada yang dihilangkan ya pada poin 2 itu. Yakni harus dirumuskan kembali dalam kalimat yang kita reproduksi ini. Nggak boleh kita hilangkan dari naskah asli. Gagasan asli. Nah, selanjutnya ringkasan pidato ditulis dengan sudut pandang orang ketiga agar lebih memudahkan membedakan rangkuman dengan ringkasan karangan, bahasa tidak langsung, dan pidato, bahasa langsung yang semulanya menggunakan sudut pandang orang pertama, tunggal atau jamak. Selanjutnya, panjang sebuah ringkasan harus sesuai dengan. Terima kasih Kak Tita. Selanjutnya saya, Sania Zaki Rahma, akan melanjutkan presentasi. Contoh ringkasan singkat. Uraian teks, pada dasarnya batuk bukanlah penyakit refleks karena mengalami rangsangan seperti udara yang berpolusi, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, bau-bauan, dan gas yang merangsang atau kekurangan udara. Batuk juga bisa terjadi karena saluran pernapasan atau paru-paru mengalami infeksi akibat adanya kuman atau virus tertentu. Selain itu, udara yang cenderung dingin dan lembab bisa menyebabkan seseorang menjadi batuk atau bersin. Adapun obat batuk yang beredar di pasaran bebas,
Pada umumnya terdiri dari obat atau campuran obat yang bisa mengeluarkan lendir atau dahak, sehingga membuat saluran pernapasan lebih bersih dari gangguan penyebab batuk. Obat jenis ini dikenal sebagai ekspektoran. Selanjutnya contoh ringkasan singkat dari bacaan tersebut, yaitu poin satunya, penyakit batuk disebabkan rangsangan udara yang berpolusi, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, asap yang merangsang, kekurangan udara, atau infeksi kuman sehingga harus diobati dengan ekspektoran. Poin kedua, batuk terjadi karena asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan udara yang berpolusi sehingga menimbulkan infeksi pada saluran pernapasan. Untuk mengobati batuk, maka bisa membeli obat batuk ekspektoran yang dijual bebas di pasaran. Poin ketiga, batuk terjadi akibat adanya rangsangan udara yang berpolusi, infeksi atau kuman, virus tertentu di saluran pernapasan, serta kondisi udara yang dingin dan lembab. Batuk bisa diatasi dengan obat batuk ekspektoran yang dijual bebas di pasaran. Kemudian bentuk-bentuk ringkasan. Ada 3. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan yang disajikan dalam bentuk sesingkat-singkatnya mengenai segala hal atau pokok yang akan dibahas. Yang kedua, sinopsis, yaitu ringkasan dalam bentuk sinopsis bisa dilakukan pada jenis karangan fiksi maupun non-fiksi. Bentuk ringkasan ini diharapkan bisa memotivasi untuk membaca karangan secara utuh. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian dengan memberikan penekanan pada ide pokok serta penyelesaian masalah. Lalu adapun ikhtisar atau sumari adalah suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan informasi penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Ikhtisar merupakan bagian penting setelah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ikhtisar memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, penulisan tidak mementingkan urutan gagasan. Yang kedua, bertujuan mengambil inti dan menyederhanakan teks asli. Yang ketiga, kombinasi kata dan frasa bebas, asal tidak menyimpang dari isi teks. Yang keempat, kata yang digunakan harus lugas dan tidak bertele-tele. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa itu fungsi dari ikhtisar. Pentingnya membuat ikhtisar disebabkan karena kegunaannya juga manfaatnya. Bisa mengambil inti pokok dari ikhtisar. Maka dari itu apa sih fungsi-fungsi dari ikhtisar? Yang pertama, membuat ikhtisar bisa digunakan untuk mengembangkan ekspresi, juga menyimpan kata. Menyimpan kata yang dimana semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak melakukan ikhtisar atau mengambil inti dari sebuah pokok, membuat kita memiliki makin banyak pembendaharaan kata yang kita miliki. Selanjutnya, yang kedua, memahami serta mengetahui isi buku. Dengan ikhtisar kita bisa lebih memahami apa isi buku yang kita baca. Yang ketiga, membimbing orang supaya bisa mengembangkan esensi dalam suatu konten. Dengan membaca dan menggunakan metode ikhtisar, kita menjadi lebih tahu apa inti yang harus kita kembangkan dalam sebuah konten-konten atau yang selanjutnya yang akan kita lakukan. Yang keempat, menghemat kata. Dengan ikhtisar kita menjadi membendara kata yang kita banyak. Ini kita jadi dapat memilih mana kata-kata yang pantas digunakan agar tidak membuat pemborosan kata. Baik, tadi kita sudah membahas apa fungsi dari ikhtisar. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dan manfaat membuat ikhtisar. Yang pertama, penempatan di awal artikel digunakan sebagai penjelasan, namun dalam tinjauan umum bisa berdiri sendiri. Ikhtisar ini digunakan sebagai penjelasan awal ataupun dia bisa berdiri sendiri. Yang kedua, merupakan bagian penting sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketiga, mempermudah pembaca agar bisa menghafal dan mengingat apa yang dibaca. Yang keempat, memudahkan untuk pembaca kapan bisa belajar dan lebih efisien. Dengan ikhtisar banyak manfaat yang kita dapat, di mana kita dapat mengingat, oh, yang buku yang kita baca ini tuh intinya ini loh. Dapat mempermudah ingatan kita juga, yang dimana kita mengambil inti-inti dari sebuah bacaan, yang dimana agar mempermudah diri kita untuk memproses dan juga mengingat apa yang kita baca.
Baik, sebelumnya kita sudah membahas apa tujuan, fungsi, dan manfaat dari ikhtisar. Selanjutnya, bagaimana sih cara bikin ikhtisar yang baik dan benar? Untuk membuat ikhtisar dari suatu teks, kamu harus membaca keseluruhan isi teks yang akan diringkas dan memahami penggunaan kalimat yang efektif untuk ikhtisar yang akan dibuat. Cara menulis ikhtisar tidak perlu sesuai urutan dan mengikuti letak gagasan pokok di teks asli. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan diantaranya yang pertama, kenali identitas buku. Mengapa kita harus mengenali identitas buku? Dengan identitas kita dapat berguna untuk kita, yang dimana kita mengenali judul buku yang akan kita baca, penerbit, pengarang, apa sesuai dengan yang kita inginkan atau bacaan yang akan kita tuju. Yang kedua, cermati isi dalam setiap paragraf. Pahami isi teks untuk mendapatkan maksud inti atau kesan secara umum dari pandangan pengarang aslinya. Di sini kamu bisa mencari gagasan pokok atau gagasan utama dalam teks tersebut atau teks asli. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Setelah memahami dan menemukan inti dari suatu teks, maka buat teks dengan bahasa ringkas tentang inti dari paragraf. Tulis dengan kata dan kalimat sendiri namun tidak melenceng dari isi. Yang keempat, memeriksa tulisan asli. Apa sih gunanya memeriksa tulisan asli? Nah, di sini dijadikan sebagai evaluasi, yang dimana perhatikan kembali dari teks asli apakah ada makna yang salah atau menyimpang. Sebab ikhtisar dibuat dengan kombinasi kata-katamu sendiri. Sehingga untuk mempertahankan isi dan makna teks asli, kamu harus memastikan isinya sesuai dengan ikhtisar yang kamu buat. Kita sudah mengetahui apa saja langkah-langkah untuk membuat ikhtisar. Selanjutnya, kita perhatikan contoh sebagai berikut. Dua petenis dunia bersaudara, yakni Serena Williams juga Venus Williams. Mereka tampil di sebuah turnamen dunia. Serena keluar menjadi juara setelah hasil mengalahkan Martina Hingis. Serena dan Venus tampil sebagai ganda putri, berhasil juga menjuarai turnamen pada seri ganda Slam Amerika Serikat terbuka pada tahun 1999. Nah, mereka berhasil mengalahkan pasangan dari Amerika atau Perancis. Richard Williams begitu bangga dengan kedua anaknya, dengan pencapaian yang luar biasa kedua anaknya sehingga bisa menjuarai turnamen dunia. Alhamdulillah, presentasi telah kami sampaikan semua. Adapun simpulan yang dapat diambil yakni ringkasan berbeda dengan ikhtisar. Sebagian besar orang tidak dapat membedakan keduanya sehingga menganggapnya sebagai satu jenis tulisan yang sama. Perbedaan yang mendasar antara ringkasan dengan ikhtisar terletak pada pola urutan dan cara penyampaian. Pada ikhtisar, kronologis teks asli tidak perlu dipertahankan. Penulis berhak memiliki dan mengubah keseluruhan bentuk teks menjadi tulisan ringkas yang baru, tetap mempertahankan gagasan utama. Selain itu, ikhtisar. Wah, tidak berasa ya kalau kita nih udah di akhir presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini kita akan buka 3 penanya seperti yang tadi saya katakan di awal. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan Ibu Ila kami mohon tambahannya, tanggapannya jika ada informasi kami yang kami sampaikan salah. Dan teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Kita juga terbuka untuk menunggu masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.